Selamat siang, sobat minoritas. Jadi kembali lagi dengan gue Rin. Kali ini gue bakalan bahas tentang bagaimana cara menggunakan Flake dengan membuat sebuah package di Flake tersebut. Ya, Flake itu adalah salah satu fitur di mana yang ada di Nix. Jadi kalau kita pakai Nix, ada fitur Flake. Flake ini sifatnya eksperimental, digunakan untuk membuat package, membuat sebuah modul, membuat rumah dalam kurung home manager maksudnya, dan membuat sebuah sistem, ya misal operating configuration system dan lain-lain. Nah, intinya Plekes ini cara mudah dan cara yang lumayan baik untuk digunakan dalam mendefinisikan sebuah modul Nix dibandingkan dengan legacy modul Nix. Legacy itu ya zaman dulunya Nix, gimana cara mendefinisikan sebuah aplikasi atau package atau sebuah library yang dibuild di atas Nix. Nah, Plackets ini ya cara mudahnya katanya gitu. Ya, untuk anak-anak Nix kemungkinan jauh lebih mudah, dan untuk orang yang belum pernah menyentuh Nix sama sekali sedikit membagongkan. Tapi di sini aku mencoba untuk gimana caranya supaya kita nggak bagong gitu lihatnya. Pertama kali ya, teman-teman perlu membuat sebuah package. Nah, bukan package, file namanya Plague dengan ekstensi Nix. Sederhana itu kita tahu saja pakai command line. Ya, kalau teman-teman suka GUI, klik kanan new file. Ya, seperti itu. Kemudian kita edit file tersebut atau modifikasi file tersebut, menulis kodenya di situ. Kode apa yang kita tulis ya bahasa Nix. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan Vim, ya silakan pakai npm-nya atau editor kesayangan teman-teman sendiri apapun itu. Pertama, ini namanya set, di mana sebuah tipe data. Set, di mana ada atribut A misalnya adalah satu, kayak gini, B itu dua. Nah, seperti ini. Yang disebut atribut dari sebuah set ini. Nah, di dalam Plekes.nix hanya ada dua skema di atributnya, yakni skema inputs, sebuah set juga tipe datanya, dan skema outputs itu juga sebuah function yang return sebuah set kayak gini. Nah, kayak gini dia. Kalau dia paling dasar, ini skemanya. Skema menulis sebuah Pleke.nix. Oh, ada yang kelupaan juga, namanya description. Jadi kita sebuah package yang dibuild menggunakan Nix dan Plekes. Ini descriptionnya. Nah, ini inputnya. Nah, input. Oke, udah. Seperti ini. Tiga hal dasar opsional sih descriptionnya. Tapi lebih baik ya kalau kita kasih deskripsi. Inputsnya nanti kita berikan inputs di mana kita mengimpor modul Nix packages. Kemudian outputnya itu kembalikan sebuah apa namanya set juga. Set value. Mari kita coba build. Jadi ini dasar banget. Oke. Next build. Nah, di sini ada kesalahan. Ya, lumayan bagus juga error message-nya, output di dalam file Plek Nix ini unexpected argument self. Jadi dia membutuhkan argumen self di dalam sebuah function ini. Save, kita build lagi. Oke. Nah, di sini karena return set kita adalah kosong, set kosong, ya udah dia bakalan ngasih lagi error karena memang kita belum ngapa-ngapain di sana. Nah, kita coba untuk ngapa-ngapain. Kita tambahkan di sini Nix package.js. Itu kita beri nilai juga set. Kemudian URL kita beri nilai dia string. Dimana kita mau ngambil dari repository GitHub. Kemudian usernya adalah NixOS, Nix packages. Kemudian slash ketiga itu versinya bisa master atau aku mau pakai unstable. Nah, kalau master atau unstable ya bisa ganti aja unstable-nya jadi master. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa menuliskan set kayak gini. Namun kalau mau coba yang lain bisa pakai seperti ini URL.
Jadi ini udah by default jadi sebuah set lagi. Nah, karena dot URL, jadi kita definisikan sebuah set di mana set tersebut cuman ada satu atribut, yakni URL. Kita bisa ambil ini. Oke, terlalu banyak spasinya, kita hapus dulu. Dan oke, kita save. Kemudian di self kita jalankan apa? Di sini kita mau bikin apa namanya? Sebuah program namanya hello aja. Tampilkan apa namanya? Menampilkan di terminal. Nah, di sini self ada inputs. Setelah itu kita mesti mendefinisikan eh, namanya derivation. Membuat sebuah derivation di Nix untuk package kita. Nah, kita bisa tuliskan derivation itu di dalam set ini. Oke, teman-teman bisa dilihat. Kita bikin baris baru, kemudian ngeset atribut derivationnya. std inp make derivation titik koma lagi, name-nya adalah name projectnya adalah hello Nix flag. Kemudian source-nya dari mana? Dari self, ya, diri sendiri atau repository ini sendiri. Kemudian build fasenya, di dalam proses building package ini kita ngapain aja. Di sini aku mau bikin sebuah shell script aja, yang dimana isinya itu adalah echo echo hello, echo argumen 1. Misal di sini tutup titik koma, dimana kita masukin dia ke sebuah file namanya hello nix plake. Kemudian chmod kita mau jadikan dia executable, maka hello nix plake, and done. Kemudian install fase, ada install fase untuk make derivation. Itu ada 4 atribut yang perlu dipenuhi: name, source src disingkat src, building phase build fase, install phase fase installnya kita ngapain aja. Di situ kita make dir min p variable out. Nah, nanti outnya itu diisi oleh Nix, output dari building ini mempengaruhi store-nya juga nantinya. Kemudian kita taruh di directory bin. Kemudian kita jalankan install min t variable out bin slash bin lagi, namanya apa? Hello Nix flag. Kemudian titik koma. Oke, udah. Make derivation. Oke, nice. Nah, ini studio derivationnya. Nah, di sini ada yang kurang. Jadi si derivation ini kita harus masukin ke dalam sebuah atribut namanya default package. Kalau teman-teman lihat di sini yang errornya, nah, package ini di Ars Darwin default package, dia butuh atribut-atribut ini ya. Jadi banyak ornya nih. Salah satunya aja teman-teman pilih. Nah, di sini aku pilih yang paling bawah aja karena singkat. Ars Darwin. Ars 64 Darwin. Nah, ini tergantung sistem operasi teman-teman. Pakai sistem operasi apa? Kayak gitu. Kemudian supaya Studio INP, std INP dikenali atau make derivation juga bisa digunakan, maka kita mesti let import, kita impor aja, import Nix pkjs. Nah, dimana kita panggil Nix pkjs dengan parameter argumen sistem aars 64 Darwin. Jadi karena aku pakai Darwin sekarang. Nah, import Nix pkjs. Nix pkjs ambil dari mana? Dari sini, self Nix pkjs. Ini Nix pkjs dari mana? Dari atas juga inputsnya. Dari si inputs. Kita save. Kita coba build. Oke, masih ada kesalahan. Already defined di flakes.nix. Oh, double. Kita lupa hapus salah satunya. Kita hapus saja yang panjang ya. Males lihatnya. Nah, Nix build. Creating log file. Kemudian building.
LSL, ada result, ada resultnya berarti. Di dalam result ada apa? Kita bisa lihat resultnya. Ada bin. Di dalam bin ada apa? Ada hello next flag. Jadi kita bisa menjalankan outputnya dengan cara result bin hello next flag. Apa nih yang kita mau belajar next flag? Nah, oke. Kita jalankan. Ada yang ngaco. Kita lihat source-nya. Echo. Oh, I see. Karena echo-nya cuman $1 dan dimana dia hilang ternyata ketika di compile. Kita coba kayak gini. Bisa berjalan enggak ya? Kita build ulang. Result, bin. Isinya malah jadi kosong. Sorry. Kita nggak chat. Echo juga masih 1. Berarti nggak bisa. Kita ganti aja di sini. Diman Echo, apa kabar? Nah, oke. Next build. Typo, ini NB, coba. Next build. Ada typo lagi, guys. Next build. Kita jalankan. Kabar, udah muncul. Atau bisa menggunakan next shell, command, nama binary-nya. Hello, next, flag. Nah, apa kabar juga? Atau bisa menjalankan juga dengan cara yang lumayan panjang. Contoh kayak gini. Sorry, salah. Hello, nggak usah. Jadi di dalam Arch Darwin ini default package yang kita jalankan. Nah, di sini nggak ada jalan apa-apa. Harusnya hello, next, flag. Oke. Berarti salah. Nggak bisa juga kayak gini. Nggak apa-apa. Intinya cara menjalankannya bisa dari result atau next, shell, command, hello next flag. Nah, seperti itu. Kita exit. Sebelum di sini typo harusnya build. Nah, sebelum selesai, jadi ada beberapa hal yang mesti kita notes, catat. Pertama itu build fase. Build fase ini memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah perintah bagaimana membuild aplikasi ini. Karena aplikasi ini saya cuma membuat sebuah shell, kemudian saya jalankan perintah chmod untuk ganti mode file tersebut menjadi sebuah executable. Jadi sangat sederhana banget. Jadi bikin semua shell script doang. Kalau teman-teman build misal aplikasi Rust, maka ya jalankan perintah build fasenya. Bagaimana komen atau perintah Anda untuk membuat package tersebut. Misal cargo build atau project golang build dan lain-lain kayak gitu. Kemudian instalasi fasenya ya ini digunakan ketika resultnya. Ketika ada result kita mau copy ke mana, di outputnya itu result binary, directory binary, karena sudah jadi hal yang apa namanya common di Nix kalau package atau CLI tools, aplikasi itu di slash bin, tergantung aplikasinya ya. Kalau Mac beda lagi, ada applications. Untuk distribusi desktopnya si Mac OS kan, aplikasi Mac kayak gitu. Jadi standarnya kayak gini outbin. Seperti itu. Nah, ini nanti result ini bakalan berhubungan dengan Nextdoor, bakalan disimpan di sana kayak gitu. Nah, seperti ini cara memulai Playtest. Thank you semua. Selamat beraktivitas ya. Oke, bye bye.